Naga Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-607 ini dengan para pemain Wit Hendra sebagai Panembahan Tripayana, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Sang Panembahan mengangguk-anggukan kepala. Di dalam hati Panembahan itu merasa aneh dengan pertanyaan yang baru saja didengarnya itu. Sesaat Panembahan mencoba mengenang apa yang terjadi pada Ken Dedes di pendopo. Namun sang Panembahan tidak melihat sesuatu yang tidak wajar, kecuali betis Ken Dedes yang mengeluarkan cahaya. Ken Arok menghela napas panjang, memandang bulan yang muncul dan tenggelam di dalam mega mendung. Panembahan, hamba Tuanku, aku merasa kalah. Mengapa Baginda mempunyai perasaan demikian? Karena kemudian aku merasa aku tidak bisa mengabaikan suara sang Panembahan. Bahkan barangkali tanpa malu-malu aku harus meminta bantuan kepada sang Panembahan. Anak Mas Baginda, bagaimana Panembahan? Mengapa anak Mas harus merasa kalah? Persoalan ini bukan soal menang dan kalah. Namun bagaimana seharusnya anak Mas Baginda meletakkan sesuatu pada tempatnya, tempat yang seharusnya. Anak Mas Baginda tentu mengenal kisah Ramayana yang ditulis oleh seorang pujangga bernama Walmiki. Kenapa dengan kisah itu Panembahan? Di dalam kisah itu ada Rama, Sinta, Hanuman, Lesmana, Dasamuka, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, tokoh-tokoh itu selalu berada di sekitar kita. Selalu ada Rama yang Sinta terkasihnya dicuri oleh Dasamuka. Selalu ada Hanuman yang mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang bukan sanak, bukan kadangnya. Selalu ada kewasketaan Lesmana yang mampu mengintip melalui kaca lopian yang dimilikinya. Kaca sihir yang bahkan bisa dipergunakan melongok hari esok ke hamparan hari ini. Dasamuka. Dasa berarti 10. Muka berarti wajah. 10 wajah itu kesemuanya bersembunyi di belakang topeng sifat-sifat. Kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan lain-lain. Ada juga wajah yang asli, wajah yang jahat, mungkin wajah yang ke-11 atau 12, bahkan wajah ke-1000 terletak di belakang wajah yang terakhir. Ken Arok termangu. Ken Arok mencoba mengurai apa yang dikatakan oleh sang Panembahan, namun Ken Arok belum juga berhasil menangkap apa yang dikehendaki. Bahkan Ken Arok sempat berdesir, seolah sebuah sindiran tentang Dasamuka itu ditujukan kepadanya. Namun hati Ken Arok telah mengendap. Apa maksud Panembahan mengupas 10 wajah Dasamuka itu? Adakah Panembahan bermaksud membuat perumpamaan Raja Alangka itu seolah diriku? Hamba Tuanku, hamba bermaksud mengatakan bahwa kita semua adalah Rahwana, bahwa kita semuanya mungkin Dasamuka. Pada galibnya, manusia tidak sekedar memiliki satu wajah, namun membutuhkan banyak wajah yang lain-lain. Ibarat jagung, ia perlu dibungkus oleh kelobot yang berlapis-lapis. Ibarat topeng, jika topeng itu dikelupas, akan memunculkan topeng yang lain. Di balik kelobot masih ada kelobot. Di balik wajah masih ada wajah. Aku masih belum menangkap apa sebenarnya yang akan Panembahan sampaikan kepadaku melalui kisah itu. Di dalam 10 wajah anak Mas Baginda, sebenarnya Dasamuka mempunyai banyak pilihan untuk berbuat sesuatu. Bagi pilihan sederhana, wajah mana yang akan dipergunakan saat itu?
Pilihan yang tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita semua adalah Dasamuka. Saat ini aku tampil di hadapan anak emas Baginda dalam keadaan dan wujudku yang seperti ini. Akan tetapi di lain waktu, aku perlu menampilkan wujudku sebagai orang berjubah merah menggunakan topeng. Aku mengenakan nama Prabangkara. Namun mungkin pula aku menggunakan sosok bercaping lebar dengan menggunakan nama Prabancana yang mampu mengubah-ubah wajah, memalsu wajah orang lain. Sang Panembahan sebenarnya Dasamuka itu? Benar, anak emas. Aku merasa memiliki banyak wajah pula. Seperti tindakan seorang pengecut. Dalam wujudku sebagai Panembahan Dwipayana, tentu aku harus bersikap arif, sabar, bijaksana. Aku baru berani memukul orang kala aku menggunakan topeng, atau kala aku menggunakan wajah Dasamukaku yang lain. Aku harus menggunakan wajah yang lain lagi untuk sebuah perbuatan yang lain pula. Aku mulai mengerti dengan apa yang Panembahan maksud. Itulah anak emas. Jika anak emas merasa kalah, sebenarnya siapa yang kalah? Jika ada yang menang, sebenarnya apa yang dimenangkan? Yang dimaksud kemenangan yang adalah dengan memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika diintip akan terlihat kemenangan itu menyembunyikan sesuatu yang lain, yaitu kekalahan. Menangkah Rama yang berhasil merebut kembali Dewi Sinta dari genggaman tangan Rahwana? Di mana? Di sana ada korban yang berjatuhan. Nyawa yang tak terbilang jumlahnya harus lenyap sebagai bebanten. Iya, Panembahan benar. Anak Mas Baginda, wujud lain dari wajah-wajah yang tidak terhitung jumlahnya itu adalah pertimbangan. Mempertimbangkan sesuatu dengan matang untuk kemudian memutuskan. Tak ubahnya memilih dengan cermat wajah mana yang kita miliki, yang akan kita gunakan. Itulah sebabnya anak mas, hamba akan mengatakan anak mas Baginda perlu mempertimbangkan dan merenungkan untuk menemukan langkah yang paling sesuai atas persoalan yang sedang anak mas hadapi. Baiklah Panembahan, aku bisa menerima kata-katamu. Akan tetapi, aku memiliki banyak wajah, sampai aku merasa kebingungan untuk memilih wajah mana yang harus aku pergunakan. Aku menghendaki agar Anusapati kembali ke istana, agar semua kemelut yang mengguncang Singasari segera lerem, segera mereda. Namun yang membuatku kaget adalah sikap Ken Dedes yang tidak berkeinginan kembali ke istana. Sebenarnya lah hamba tidak sependapat dengan sikap Tuan Putri itu, Tuanku. Hamba akan mencoba membantu agar sikap Tuan Putri itu bisa diluluhkan. Namun sebenarnya semuanya lebih tergantung pada sikap Baginda sendiri. Bukan hamba yang bermaksud menggurui, namun nampaknya Tuanku Sri Baginda telah berlaku kurang adil atas kedua istri tuanku itu. Tuan Putri Ken Dedes merasa terkucil dan tersisih. Tuanku tentu tidak akan lupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuan Putri Ken Dedes yang mempunyai anggapan jika Tuan Putri Ken Dedes Raja di Singasari dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Itu sebuah anggapan yang berlebihan. Namun sebenarnya lah aku harus mengakui apa yang dikatakan oleh Ken Dedes itu mungkin benar. Panembahan, kewaskitaan sang Panembahan tentu bisa melihat bahwa Ken Dedes pada saat ini sedang hamil. Tuan Putri hamil? Benar Panembahan. Hal itu pula yang mendorongku untuk meminta Ken Dedes kembali. Sesaat suasana menjadi hening. Sang Panembahan tidak mengucapkan apapun. Sang Panembahan bagaikan membutuhkan waktu untuk mengunyah apa yang baru saja dikatakan oleh Ken Arok. Panembahan Dwipayana itu kemudian manggup-manggup
Dan akhirnya sang Panembahan memang melihatkan Arok sedang berusaha menempatkan Ken Dedes pada tempat yang seharusnya. Panembahan Dwipayana merasa sedikit lega, namun tetap saja di mata Panembahan yang waskita itu ada sesuatu yang mencemaskan. Nasib Anusapati. Ada sebuah rencana besar yang sedang direncanakan Panembahan Dwipayana itu atas Anusapati. Panembahan merasa pada saat itulah dia bermaksud mengungkapkannya. Tuanku, bagaimana Panembahan? Hamba akan mencoba membantu mengubah sikap Tuan Putri Ken Dedes. Terima kasih Sang Panembahan. Aku percaya Sang Panembahan bisa melakukannya. Namun ada hal yang ingin hamba sampaikan mengenai Pangeran Pati Anusapati. Oh, kenapa dengan Pangeran Pati Anusapati? Sebenarnya lah telah muncul di benak hamba sebuah dugaan yang jelek atas masa depan Pangeran Pati itu. Katakan Panembahan, dugaan jelek apakah itu? Aku akan mendengarkannya. Tuanku telah mengangkat putra Tuan Putri Ken Dedes yang berasal dari Aku Tunggul Ametung itu menjadi Pangeran Pati. Namun tiba-tiba hamba mempunyai prasangka Tuanku akan membatalkan hal itu. Benarkah Tuanku Baginda? Mengapa Sang Panembahan mempunyai dugaan demikian? Karena istri muda Tuanku, Ken Umang. Hamba Tuanku Baginda. Tuan Putri Ken Umang tentu berkeinginan untuk keturunannya lah yang akan diangkat menjadi Pangeran Pati. Bagaimana Tuanku? Panembahan, hamba Tuanku. Bukan karena aku telah dipengaruhi oleh Ken Umang, tetapi sebenarnya lah tumbuh di dalam hatiku sebuah pertanyaan. Mengapa harus Anusapati? Anusapati bukan garis keturunanku. Anusapati adalah anak Aku Tunggul Ametung. Salahkah aku Sang Panembahan jika aku tiba-tiba menginginkan anakku sendiri yang aku angkat menjadi Pangeran Pati? Masalahnya Tuanku telah mengangkatnya. Apakah Tuanku akan melepas kembali pengangkatannya itu? Bagaimana Tuanku? Kelak, jika keadaan telah memungkinkan, aku memang akan melepaskan jabatan itu dari Anusapati. Bagaimanapun juga, jawaban Ken Arok yang belak-belakan itu menggetarkan hati Sang Panembahan. Panembahan Dwipayana kemudian menghela napas panjang. Tatapannya redup, menyiratkan kekecewaannya. Lalu menyeruak sejenak. Salahkah apa yang aku inginkan itu Panembahan? Salah dan benar itu tergantung dilihat dari kepentingan siapa Tuanku. Dari kepentingan? Tentu benar. Kelak, siapapun pasti bisa menerima keputusanku itu. Bahkan siapapun yang semula menganggap langkahku itu sebagai suatu langkah yang keliru akan melihat kebenarannya. Keputusanku membatalkan pengangkatan Anusapati sebagai Pangeran Pati adalah keputusan yang seharusnya. Hamba Tuanku, hamba bisa mengerti jalan pikiran Tuanku. Itulah yang kemudian mendorong Tuanku untuk menempatkan garis keturunan Tuanku sendiri dari Tuan Putri Ken Umang menjadi penerus Tuanku. Namun nampaknya Tuanku melupakan sesuatu. Apakah sesuatu yang aku lupakan itu? Bahwa Tuan Putri Ken Dedes adalah pembawa wahyu. Apakah Tuanku akan berhasil mengubah pepesten yang telah digariskan oleh Yang Batara Agung? Sri Baginda, sebagai seorang suami, Sri Baginda tentu melihat dan mengetahui dengan mata kepala sendiri sesuatu yang aneh pada Tuan Putri Ken Dedes. Orang yang sidik paninggal mengatakan Tuan Putri Ken Dedes membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Kemunculan cahaya aneh dari betisnya merupakan pertanda itu bahwa Tuan Putri Ken Dedes kewahyun.
Beliau akan menjadi induk dari raja-raja besar di tanah Jawa ini, dan turun-temurun melahirkan raja berikutnya. Tuanku, apakah tuanku melihat pertanda serupa pada Tuan Putri Ken Umang? Bagaimanapun juga, Ken Arok tersentak oleh pertanyaan yang tidak terduga-duga itu. Pertanyaan yang menyebabkan Ken Arok terpaksa harus merenungkannya untuk beberapa saat lamanya. Bulan yang timbul tenggelam di hamparan Megamendung, seolah menjadi gambaran hatinya pula. Bagaimana, Baginda? Oh, apakah pepestan itu tidak bisa diubah, Panembahan? Titah sawantah yang bernama manusia hanya bisa berusaha. Namun di atas segalanya, yang Batara Agung yang berhak menentukan. Dada Ken Arok berdesir, manakala mengenang betapa dahsyatnya pengaruh kekuatan yang memancar dari betis Ken Dedes, manakala anak empu Purwa Surya Suci dari Panawijan itu sedang guncang hatinya. Ken Arok lebih berdesir lagi, mengenang betapa muncul wajah lain yang lamat-lamat dari wajah Ken Dedes. Wajah seorang perempuan yang cantik jelita, Maharani Sri Sanjayawarsa. Ken Arok tidak bisa membantah kebenaran dari apa yang dikatakan oleh sang Panembahan Dwipayana, bahwa Ken Dedes membawa pertanda takdir. Ken Dedes yang akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, bukan Ken Umang. Namun tetap saja Baginda sulit menerima kenyataan itu. Seyogianya menjadi pertimbangan anak Mas Baginda. Pertanda itu sudah jelas. Tuan Putri Ken Dedes bukan wanita lumrah, akan tetapi seorang wanita yang pinilih. Aku memang melihat kenyataan itu. Akan tetapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Sabda Pandita Ratu atau sabda Brahmana Raja adalah ucapan yang dikeluarkan oleh seorang raja yang mempunyai bobot sebagai undang-undang, yang sebenarnya tabu jika harus dijilat kembali. Hamba sekedar mengingatkan agar jangan sampai anak Mas tergelincir pada hal itu. Oh, terserahlah. Terserah apapun yang akan terjadi nanti. Urusanku sekarang adalah membawa Pangeran Pati. Persoalan telah bergeser, anak Mas. Yang perlu mendapat perhatian saat ini bukan Pangeran Pati, akan tetapi Tuan Putri Ken Dedes. Bagaimana usaha melunakkan hati Tuan Putri yang bersikeras kembali ke Panawijan itu? Panembahan akan berkeras mempertahankan Pangeran Pati. Hamba Tuanku Baginda, hamba terpaksa melakukannya justru karena hamba bermaksud membantu Tuanku yang hamba cemaskan sewaktu-waktu akan tergelincir. Untuk sementara waktu, biarlah Pangeran Pati Anusapati berada di sini, di bawah asuhan hamba. Kelak, Pangeran Pati akan kembali ke istana jika keadaan telah memungkinkan. Panembahan, sebenarnya aku sangat tersinggung oleh tindakan Panembahan itu. Lalu apa yang Panembahan kehendaki? Tujuan apa sebenarnya yang hendak Panembahan raih dari tindakan itu? Sebaiknya hamba berterus terang, Tuanku. Hamba memang berkepentingan dengan Tuanku Anusapati. Kenapa dengan Anusapati? Dari awalnya, hamba memang merasa yakin bahwa Tuan Putri Ken Dedes adalah orang yang pinilih. Hamba merasa yakin dari rahimnya akan lahir bibit raja besar di tanah Jawa ini. Itulah sebabnya hamba ingin mewariskan ilmu-ilmu yang hamba miliki kepada Pangeran Pati. Panembahan ingin mewariskan ilmu kepada anak itu? Hamba, Tuanku. Anusapati masih terlampau bocah untuk menerimanya. Justru karena Tuanku Pangeran Pati Anusapati masih terlampau bocah itulah
Karena dasar-dasar ilmu yang hamba kuasai haruslah diberikan kepada seorang yang masih bayi. Mohon tuanku memperkenankan. Hamba menjamin dalam setengah tahun mendatang, Pangeran Pati akan kembali ke Istana Singasari. Mengapa harus Anusapati? Hamba tuanku. Alasannya telah hamba sampaikan kepada semakin tidak mengerti. Hei, ada apa? Bukankah tadi kita tidak melihat Panembahan itu pergi, meninggalkan padepokan ini, bukan? Iya. Sang Panembahan tadi masuk ke dalam dan tidak keluar lagi, bukan? Iya, kau benar. Tahu-tahu sekarang Panembahan itu datang bersama-sama dengan Baginda. Apa yang telah dilakukan Panembahan itu? Alah, jangan tanya kepadaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja sendiri pada Sang Panembahan atau Sri Baginda. Kamu ini kalau diajak berbicara. Di bagian dalam dari bangunan induk pendopo padepokan, Panembahan Dwipayana memberi kesempatan kepada Ken Arok dan Ken Dedes untuk berbicara hanya berdua dari hati ke hati. Ken Dedes, aku datang ke padepokan ini untuk menyusulmu. Kau harus kembali ke Singasari. Hamba mohon ampun, tuanku. Hamba telah berketetapan hati untuk tidak kembali ke Singosari. Izinkanlah hamba tetap tinggal di Panawijen. Tidak, Ken Dedes. Itu tidak mungkin. Kau istri seorang raja. Kau permaisuriku. Masa lalumu adalah Panawijen. Namun sekarang kau harus kembali ke Singasari. Ampuni hamba, tuanku. Izinkanlah hamba tidak usah kembali ke Singosari. Izinkanlah hamba bersama putra hamba untuk kembali ke asal hamba. Semula hamba hanya rakyat jelata. Biarkanlah hamba kembali menjadi rakyat jelata, tuanku. Ken Dedes, aku tahu kau sangat kecewa kepadaku. Puncak kekecewaanmu menyebabkan kau tidak mau kembali ke Singasari. Kau seperti tidak percaya lagi kepadaku. Mohon ampun, tuanku. Bukankah istana telah ada Tuan Putri Ken Umang yang akan mendampingi tuanku? Tuanku tidak perlu memikirkan hamba. Tuanku juga tidak perlu memikirkan Anusapati. Bukankah Anusapati bukan anak tuanku? Anusapati adalah anak aku, Tunggul Ametu. Jika aku gila, mungkin akan aku penuhi permintaanmu itu, Ken Dedes. Tetapi aku masih waras. Aku belum gila. Itu sebabnya aku berkeputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kau harus kembali ke istana. Bisa saja aku tidak memikirkan apapun, Ken Dedes. Tetapi bagaimana dengan bayi yang kau kandung itu? Mban tua yang baik hati itu telah datang menghadap kepadaku, memberitahu aku, dan memberi nasihat kepadaku, Ken Dedes. Karena itu aku datang menyusulmu, adalah karena nasihat dari mban tua yang baik hati itu. Aku minta kembalilah ke Singasari. Yang meminta kali ini bukan aku sebagai rajamu, akan tetapi aku sebagai suamimu. Kembalilah ke Singasari. Meski ditahan dengan sekuat tenaga, air mata itu pun akhirnya bergulir pula, jatuh membasahi pipinya. Ken Dedes menunduk. Meski Putri Panawijen itu menangis, tetapi tidak terdengar sedu-sedannya. Dedes mempusai perutnya. Perut itu telah berisi, namun belum nampak membesar. Kepada seorang emban tua yang baik hati di istana, Ken Dedes pernah menceritakan kehamilannya, dan rupanya emban tua itu yang telah menyampaikan keadaannya kepada Sri Baginda. Dada Ken Dedes bergetar. Dia merasakan perhatian Ken Arok kepadanya telah berubah. Nampak sekali kecemasan seorang suami yang memikirkan istrinya yang hamil. Bagaimana, Ken Dedes? Kau bersedia kembali ke Singasari, bukan? Sang waktu bergeser. Para prajurit yang semula merasa serba salah karena harus menyandera para penghuni padepokan Dandang Kandaga menjadi lega melihat perkembangan keadaan. Bagaimana nama Baginda? Hamba bermaksud pamit Panembahan. Tuanku Sri Baginda akan kembali. Benar.
Bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes? Kendedes bersedia kembali ke Singasari. Aku mengabulkan permintaannya yang untuk beberapa saat ingin tinggal di padepokan ini, juga di Panawijan. Kelak, jika Kendedes sudah merasa puas dan tenang hatinya, Kendedes akan kembali ke Singasari. Bagaimana dengan Pangeran Pati? Akhirnya aku titipkan Pangeran Pati itu kepada Sang Panembahan. Panembahan, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus kembali ke Singasari, karena banyak hal yang harus aku kerjakan. Izinkanlah aku minta diri, Panembahan. Silahkan, Sri Baginda. Senopati Panengger. Hamba tuanku. Aku akan meninggalkan padepokan ini kembali ke Singasari. Temani aku sampai di batas padepokan ini. Hamba tuanku. Dua ekor kuda itu berhenti pada jarak yang tidak begitu jauh dari padepokan. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega. Dengan berdebar-debar, Senopati Panengger yang menemani rajanya hingga di batas padepokan itu, menunggu rajanya berbicara. Panengger. Hamba tuanku. Aku perintahkan kepadamu untuk tetap bersama-sama Tuan Putri Kendedes yang masih ingin tinggal untuk beberapa saat lamanya di sini. Juga beberapa saat lamanya di Panawijan. Hamba tuanku. Perintah tuanku akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Usahakan agar Tuan Putri kembali ke Singasari. Semakin cepat semakin baik. Ampun tuanku. Akan tetapi bagaimana dengan sikap Tuan Putri tuanku? Kendedes akan kembali ke Singasari. Tetapi Kendedes meminta waktu. Lalu bagaimana dengan Pangeran Pati Anusapati, tuanku? Jangan pikirkan Anusapati. Sudahlah, Panengger. Aku melanjutkan perjalanan. Hamba, tuanku. Hea! Senopati Panengger memandang rajanya berpacu membelah malam. Kuda Baginda yang berwarna putih bergerak cepat bagaikan bayangan setan. Senopati Panengger mengangguk-anggukan kepala. Senopati muda usia itu memutar kudanya ke arah padepokan Dandang Gandaga. Ayo, kembali ke padepokan. Pelan-pelan saja, jangan kencang. Ayo, ya. Maka hari pun telah lewat. 4 hari kemudian Kendedes menyudahi kerinduannya kepada Anusapati untuk kembali ke Panawijan. Kendedes mendekap Anusapati dengan linangan air mata menjelang perpisahannya dengan bayi itu. Seisi padepokan melambaikan tangan, memberikan ucapan selamat jalan kepada rombongan yang dipimpin oleh Senopati Panengger meninggalkan padepokan Dandang Gandaga di Gunung Gangsir. Matahari pagi bersinar cerah membuat para pengawal berkuda dengan wajah yang bersinar pula. Tidak terasa waktu merambat siang. Senopati Panengger berdebar-debar manakala merasa semakin dekat dengan sebuah rumah, di mana di sana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan seorang gadis jelita, Woro Prihatin, yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Senopati Panengger berkeinginan sekali untuk singgah dan mengetahui keadaan rumah itu. Dan pucuk dicinta, ternyata ulam pun tiba. Hamba Tuan Putri. Apakah kita sudah dekat dengan rumah Ki Pandewikan? Hamba Tuan Putri. Sebentar lagi Tuan Putri akan melewatinya. Katakan kepada Senopati Panengger, aku ingin singgah di rumah Ki Pandewikan. Hamba Tuan Putri. Dengan setengah berteriak,
Sais kereta yang ditunggangi oleh Ken Dedes itu memberitahu Senopati Panenggar atas keinginan Ken Dedes yang bermaksud singgah di rumah Ki Pandewikan yang sebenarnya adalah Baginda Kertajaya dari Kediri yang telah lengser ke Prabon. Senopati Panenggar tersenyum. Senopati itu merasa senang karena perintah Ken Dedes itu sesuai dengan isi hatinya. Dan tidak berapa lama kemudian, Senopati Panenggar mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Nampaknya Ki Pandewikan tidak berada di rumahnya, Tuan Putri. Tidak di rumah? Hamba, Tuan Putri. Kemana? Tentu tidak ada di antara kami semua yang mengetahuinya, Tuan Putri. Apa yang dilakukan Senopati Panenggar itu? Dia sedang memeriksa rumah itu, Tuan Putri. Semuanya menunggu Senopati Panenggar yang mengelilingi rumah dengan ditemani prajurit Tamtama Wirawatang. Pada umumnya, para prajurit itu kembali tercekam oleh kenyataan yang pernah mengejutkan beberapa malam sebelumnya, bahwa ternyata Ki Pandewikan yang telah berbaik hati memberi tumpangan menginap di kala hari hujan deras itu, ternyata adalah Kertajaya, mantan Raja Kediri yang telah digulingkan kekuasaannya oleh Ken Arok. Dan anak gadisnya yang bernama Woro Prihatin ternyata adalah Sekar Kedaton. Bagaimana Senopati Panenggar? Tidak ada siapapun di rumah ini, Tuan Putri. Kemanakah kira-kira Sri Baginda Kertajaya itu? Nampaknya memang sengaja menghindar, Tuan Putri. Mengapa? Mengapa beliau harus menghindar, Senopati? Mungkin karena Tuanku Kertajaya menyadari jati dirinya telah diketahui. Itulah sebabnya Tuanku Kertajaya menghindar, Tuan Putri. Mengapa harus menghindar? Bukankah kita tak bermaksud buruk secuil pun terhadap Tuanku Kertajaya? Barangkali Tuanku Kertajaya tidak menghendaki pada akhirnya keberadaannya di tempat ini sampai terdengar oleh Sri Baginda. Ya. Bagaimanakah kira-kira sikap Baginda jika mengetahui hal ini, Senopati Panenggar? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Sikap Baginda sulit untuk ditebak. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, Tuan Putri. Semuanya sudah siap? Siap. Kita lanjutkan perjalanan. Maka demikianlah rombongan berkuda yang mengiringi perjalanan sebuah kereta kuda berisi istri Raja Singasari itu kembali melanjutkan perjalanan. Adalah suasana di Singasari. Sekembali dari padepokan Dandang Kandaga, Ken Arok merasa kepalanya serasa akan retak melihat apa yang dilakukan oleh Ken Umang. Ken Umang, sebenarnya apa maksudmu? Apa arti dari yang kau lakukan ini? Hamba merasa tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, Tuanku. Sejak kapan kau lakukan? Sejak Tuanku berangkat menyusul istri Tuanku. Lalu apa artinya? Apa maksudmu? Bukankah yang kau perbuat itu adalah sebuah bentuk pemberontakanmu terhadapku? Kau tidak sedang tirakat, berprihatin untuk kemuliaan anakmu yang kelak akan lahir. Akan tetapi yang kau lakukan itu mogok makan. Kau sedang melakukan mogok makan. Hamba tidak merasakan demikian, Tuanku. Sial. Mungkin hamba memang perempuan sial, Tuanku. Ken Umang, jangan kau berbuat dan bersikap bodoh seperti itu. Kau sedang hamil. 3 hari kau tidak mau makan dan minum. Kau sadar apa pengaruhnya terhadap bayi yang kau lahirkan? Kau sadari itu? Emban! Hamba, Tuanku. Siapkan makanan. Layani Tuan Putrimu itu makan. Cepat. Hamba, Tuanku. Dengan tergopoh-gopoh, emban itu melaksanakan perintah Ken Arok. Dan tidak berapa lama kemudian, emban telah menghadap lagi dengan membawa nampan berisi makanan dengan lauk pauknya. Emban itu kemudian justru kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Nampan berisi makanan itu diletakkan di atas meja, dan emban itu menyembah dan menunduk. Makan.
Tidak, tuanku. Makan! Tidak, tuanku. Apa perlu dipaksa? Apa harus emban yang menyuapimu? Ayo makan. Tidak, tuanku. Umang, kalau kau melakukan puasa pati geni, tidak mau makan dan minum dilandasi niat untuk prihatin, mungkin aku senang. Meskipun tentu aku akan tetap mencegah karena kau hamil. Bayi di dalam kandunganmu itu membutuhkan makanan. Tetapi yang kau lakukan kali ini, kau tidak mau makan dan minum adalah sebagai pelampiasan rasa tidak senangmu dengan apa yang telah aku lakukan. Tuanku tidak perlu memikirkan hamba. Lebih baik tuanku memikirkan istri tua tuanku itu. Kau istriku. Ken Dedes juga istriku. Aku harus memperhatikan kedua-duanya. Kau terlampau serakah, Ken Umang, karena kau berusaha menguasaiku. Ken Dedes hamil. Ken Dedes juga membutuhkan perhatian. Itulah sebabnya aku segera menyusul kepada Wijen agar ia kembali ke Keputren Singasari. Mengapa melihat apa yang aku lakukan itu, kau merasa jengkel, Ken Umang? Makan. Makan! Makan nasi itu, Ken Umang. Ayo dimakan. Kejengkelan Sri Baginda melihat ulah Ken Umang nyaris tak tertahankan. Namun kemarahannya itu meletup. Ken Umang merasa amat sakit hatinya karena dibentak oleh suaminya. Ken Umang menunduk. Perempuan itu menggigit bibir, berusaha untuk menguasai kekecewaan hatinya. Juga sakit yang menghunjam dalam relung hatinya. Namun rupanya sebuah takdir telah berbicara. Ken Umang! Ken Umang! Mati aku. Umang! Dewa. Mati aku. Ken Umang! Mati aku. Bagaimana? Tuanku, barangkali Tuan Putri akan melahirkan, Tuanku. Kaputren Ken Umang menjadi gempar. Ken Umang segera digotong ke dalam wisma, dibaringkan di atas pembaringan. Ken Arok berjalan hilir mudik dengan gelisahnya di depan bangsal. Di dalam hati, Raja Singasari itu merasa menyesal telah membentak-bentak Ken Umang, yang kemudian menjadi penyebab istrinya itu bagai dirangsang untuk segera melahirkan bayinya. Padahal dalam hitungan waktu, Ken Umang belum waktunya melahirkan. Waktu yang terus bergulir terasa sangat lama, membuat Ken Arok semakin gelisah. Keringat mengembun di keningnya. Emban yang semula disuruh mengambil makanan untuk Ken Umang nampak melintas, dan emban itu kemudian dipanggilnya. Bagaimana? Apakah Tuan Putri akan melahirkan? Hamba, Tuanku, nampaknya demikian. Oh, Dewa. Ampun, Tuanku. Hamba harus menyiapkan air. Tunggu, bagaimana dengan dukun? Apakah sudah ada? Sudah, Tuanku. 2 orang dukun yang paling berpengalaman di Tumapel. Ampun, Tuanku. Maksud hamba di Singasari telah dipanggil untuk membantu persalinan Tuan Putri. Baiklah, pergilah. Ken Arok menjadi semakin gelisah. Dari bilik di mana Ken Umang berada, terdengar suaranya yang menjerit-jerit kesakitan. Mati aku. Tidak kuat aku. Mati aku. Oh, Dewa. Mati aku. Perutku. Bagaimana ini? Rasanya seperti ini. Dewa. Dalam gelisahnya, di luar sadarnya, Ken Arok sampai menjambak-jambak rambutnya sendiri. Matanya ada kalanya jelalatan, ada kalanya menggeram mengatupkan rahang. Waktu berlalu,
Emban kembali melintas. Hei, Emban, kemari. Hamba tuanku. Bagaimana dengan Tuan Putri? Sudah lahir anakku? Belum tuanku. Bodoh sekali. Lalu apa yang dilakukan dukun bayi itu? Mengapa anakku belum lahir? Hamba tidak tahu tuanku. Pergi sana. Hamba tuanku. Aneh sekali Baginda itu. Baginda menyalahkan Mbah Dukun karena bayinya belum lahir. Arep dibetot opo piye bayine. Demikianlah terjadi ketegangan yang luar biasa di keputren yang didiami oleh Ken Umang. Dua dukun bayi yang ditugasi untuk membantu persalinan Ken Umang menjadi gelisah. Dukun itu tentu tidak akan gelisah kalau yang akan melahirkan adalah orang biasa. Namun justru karena yang akan melahirkan adalah Ken Umang, istri Baginda Singasari, membuat keringat dukun itu terperas sebesar butiran-butiran jagung. Tidak mau keluar. Apa ada syarat yang kurang? Apa menurutmu syarat yang kurang? Mari kita renungkan. Syarat apa yang kurang yang menyebabkan bayi itu tidak mau lahir? Yuk, ini hari apa? Respati. Respati Sengara. Respati Sengara? Iya. Gawat. Jadi hari ini hari Respati Sengara. Ini bukan hari yang baik. Lantas Tuan Putri Ken Umang mengalami keadaan seperti itu. Apakah ada cara lain yang bisa ditempuh? Ada syarat yang bisa dipergunakan. Cara apa itu? Segala benda-benda yang tengkurap harus dilumahkan. Dandang-dandang dan panci dipukul supaya segala macam jin yang mengganggu kelancaran persalinan Tuan Putri pergi. Itu cara yang akan kita tempuh. Iya. Dua dukun bayi itu telah sampai pada sebuah kesimpulan. Diperlukan syarat-syarat tertentu untuk membantu persalinan Ken Umang. Maka demikianlah, seorang emban telah dihubungi dan segera melaksanakan perintah dua dukun bayi itu. Segala macam alat dapur yang tengkurap ditengadahkan. Panci-panci dan dandang yang terbuat dari perunggu dipukul bertalu-talu. Ada apa itu? Hei prajurit, kesini kamu. Hamba tuanku. Cari keterangan, suara gaduh apa itu? Hamba tuanku. Itu suara alat-alat dapur dipukul tuanku. Kenapa alat-alat dapur dipukul seperti itu? Ini istana. Siapa yang memerintahkan? Ampun tuanku. Itu permintaan dari dua dukun itu tuanku. Dukun? Dukun bayi itu maksudnya? Hamba tuanku. Oh. Mengapa? Mengapa dukun itu memerintahkan sebuah pekerjaan yang aneh seperti itu? Katanya untuk mengusir sejenis jin yang telah mengganggu kelancaran persalinan Tuan Putri Ken Umang, tuanku. Demikianlah. Menurut dukun itu, istana ini dihuni oleh jin. Hamba, tuanku. Barangkali kedua dukun itu berpendapat demikian, tuanku. Gila. Gila. Jin gila yang berani menempati istanaku ini. Bagaikan orang yang bodoh dan tidak tahu harus melakukan apa, Ken Arok membiarkan suasana istana menjadi sedikit gaduh karena berbagai macam benda dipukul bertalu-talu oleh para abdi dalam atas permintaan dukun bayi yang mencoba membantu persalinan Ken Umang. Waktu pun bergerak lewat, tetapi Ken Arok masih tetap mendengar dari luar dinding betapa Ken Umang menjerit-jerit kesakitan. Bagaimana dengan Ken Umang itu? Ampun, tuanku. Hamba berdua telah berusaha. Akan tetapi, nampaknya Tuan Putri Ken Umang mengalami kesulitan untuk melahirkan. Benar, tuanku. Barangkali karena Nogodino saat ini tidak baik.
Apa itu Nogodino? Hari yang tidak baik, Tuanku. Hari ini Respati jatuh pada Sengoro, Tuanku. Karena itu Tuan Putri mengalami kesulitan untuk melahirkan. Benar, pada hari Respati Sengoro, berbagai jenis jin dan hantu memang mengganggu Tuanku. Barangkali besok sudah tidak. Besok? Kalian pikir kelahiran bisa ditunda seperti kehendak dukunnya? Kalian berdua tidak mendengar Ken Umang menjerit-jerit seperti itu? Hah? Omong kosong dengan hari jelek dan Nogodino. Sebelum aku jengkel, pergi! Pergi kalian berdua! Pergi! Dengan tergopoh-gopoh, dukun bayi itu meninggalkan Ken Arok. Sedemikian ketakutannya mereka, sehingga salah seorang di antaranya sampai terkencing-kencing. Ken Arok kebingungan. Suara teriakan Ken Umang di balik dinding sangat mengganggu telinganya. Dan tiba-tiba Ken Arok teringat pada seseorang emban tua. Emban yang mempunyai keberanian menasehatinya. Emban itu adalah emban yang pernah menyampaikan berita tentang Ken Dedes yang hamil. Kepada seorang abdi dalam, Ken Arok melambaikan tangannya. Hamba siap mengemban perintah Tuanku. Pergilah ke keputran Tuan Putri Ken Dedes. Panggil emban tua yang berada di sana. Katakan aku memerlukannya. Ampun Tuanku. Emban tua yang manakah yang Tuanku Baginda maksud? Emban tua. Artinya emban yang paling tua. Ada berapa emban tua di sana? Hamba Tuanku. Abdi dalam itu bergegas melaksanakan perintah rajanya. Dan tidak berapa lama kemudian, abdi dalam itu telah kembali menghadapkan Arok bersama seorang perempuan tua. Abdi dalam itu merasa cemas jika salah jemput. Namun ternyata apa yang dilakukannya benar. Emban tua itu menghaturkan sembah kepada rajanya. Hamba menghadap, Tuanku. Bibi Emban. Ya. Aku memerlukan bantuanmu. Apakah yang bisa hamba kerjakan, Tuanku? Kau dengar suara itu? Nampaknya Tuan Putri Ken Umang. Dukun bayi yang aku panggil telah aku usir karena tidak mampu mengatasi. Bahkan melakukan sesuatu yang mengada-ada. Kau sudah tua, Bibi Emban. Kau tentu cukup banyak pengalaman menghadapi hal seperti itu. Hamba, Tuanku. Apakah hamba diperkenankan untuk menengok Tuan Putri? Justru itu yang aku kehendaki, Bibi. Mati aku. Tidak kuat aku. Aduh, Bio. Kayak ngene rasane. Kapok aku. Aku tidak kuat. Ampun, Tuan Putri. Izinkanlah hamba membantu Tuan Putri. Tidak kuat aku. Mati aku. Tidak kuat aku. Aduh, Bio. Ayo, lakukanlah sesuatu, Bibi. Baik, Tuanku. Hamba akan melakukannya. Ban itu segera mengendorkan pakaian yang dikenakan oleh Ken Umang. Dan kemudian dengan menggunakan minyak kelentik dan minyak cem-ceman kenanga, Ban itu melakukan pemijatan-pemijatan. Apa yang dilakukan oleh Ban tua akhirnya menampakkan hasilnya. Ken Umang menjadi lebih tenang, tidak terlampau panik seperti sebelumnya. Ban tua itu meminta bantuan kepada seorang abdi untuk menyediakan bahan reramuan yang dibutuhkan. Dilulurkannya bahan yang telah dilumat itu pada tubuh Ken Umang. Dan akhirnya Ken Umang telah tenang sama sekali. Tuanku Sri Baginda. Tuanku Sri Baguna. Apa? Bagaimana, Bibi? Menurut perhitungan, nampaknya Tuan Putri Ken Umang belum waktunya melahirkan. Iya, benar, Bibi. Betul apa yang kau katakan. Belum waktunya. Menurut hitungan, belum waktunya, Tuanku. Namun sesuatu yang di luar perhitungan nalar manusia mungkin saja terjadi. Mohon Tuanku berkenan memanggil hamba jika sewaktu-waktu Tuan Putri merasakan sakit. Baik, Bibi. Iya. Ken Umang yang telah tenang itu tidak menolak ketika seorang emban atas perintah Sri Baginda menyuapinya. Ken Umang yang semula melakukan mogok makan itu akhirnya melihat buah dari apa yang telah dilakukannya. Bagaimana keadaanmu sekarang?
Baik, Tuanku. Masih kau rasakan sakit pada perutmu? Sudah tidak lagi, Tuanku. Tadi sakit sekali, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi. Aku cemas kau melahirkan sekarang. Karena bukankah menurut hitungan bayi yang kau kandung itu belum lagi 7 bulan? Benar, Tuanku. Sudahlah, beristirahatlah. Jangan pikirkan apapun. Kekacauan pikiranmu bisa merangsang yang tidak-tidak. Hamba, Tuanku. Berterima kasihlah pada emban tua dari keputren Kendedes itu, Ken Umang. Karena ia yang telah menolongmu. 2 dukun yang diundang sebelumnya itu ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ada perasaan tidak senang di hati Ken Umang ketika Ken Arok bercerita apa yang telah diperbuat oleh emban tua dari keputren Kendedes yang telah menolongnya. Ken Umang tidak mengatakan apapun, dibiarkannya Ken Arok berbicara. Bahkan kemudian, Ken Umang berpura-pura tertidur. Dan sementara itu, Senopati Diposari yang meloncat turun dari kudanya, bergegas mengikat kuda itu dan masuk ke dalam rumah. Senopati Rudra Bondo yang keluar dari bilik menyongsongnya. Bagaimana? Memang sangat aneh. Aku tidak tahu kenapa Baginda belum bertindak apa-apa terhadap para Jigading itu. Padahal kita semuanya yakin, para Jigading itu pasti berada di belakang Lambong dan Samberwulung yang mencoba merebut keris Empu Gandring yang akan kita larung. Tetapi ada berita lain yang nyaris mengejutkan. Berita apa? Tuan Putri Ken Umang akan melahirkan. Ya. Tuan Putri Ken Umang akan melahirkan? Iya. Apakah kehamilan Tuan Putri itu telah genap 9 bulan? Tampaknya belum. Akan tetapi kalau betul genap 9 bulan, berarti bayi yang dilahirkannya itu bukan putra Tuanku Sri Baginda. Ada bayi yang lahir belum genap 9 bulan. Sudah melahirkan apa belum? Ketika aku di sana tadi, Tuan Putri Ken Umang itu terdengar menjerit-jerit kesakitan. Iya. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Entah siapa yang memerintahkan, aku tidak tahu. Akan tetapi, tampaknya Sri Baginda tidak merasa keberatan. Alat-alat dapur dipukuli. Jadi tetabuhan yang riuh. Katanya, untuk mengusir jin yang mengganggu Tuan Putri Ken Umang yang akan melahirkan. Sebuah perkembangan yang menarik. Rasanya aku harus mengetahui jawabannya sebelum aku kembali ke Kediri dan melaporkan pada Kakang Ranggalampitan. Dengan gamblang, Senopati Diposari menceritakan apa yang diketahuinya kepada Senopati Rudra Bondo. Senopati dari Kediri itu menyimak dengan seksama. Lebih jauh kedua senopati itu seperti melihat bayang-bayang persaingan yang tajam. Aku cemas memandang masa depan Singasari. Iya, aku juga. Nampaknya apa yang pernah terjadi pada Kahuripan akan terulang kembali. Bahkan mungkin dengan arah yang lebih buruk. Raja Kahuripan memiliki 2 orang putra. Karena cintanya kepada 2 orang putranya itu, sang raja memecah negara menjadi 2. Diwariskan kepada 2 orang anaknya. Maksudnya untuk bertindak adil kepada 2 anaknya. Namun keutuhan negara menjadi retak. Dan Singasari, Baginda mempunyai 2 orang istri. Masa depan Singasari barangkali tidak bisa dipisahkan dari perebutan kekuasaan dari 2 jalur keturunan itu. Keturunan Kendedes di satu pihak, dan keturunan Ken Umang di pihak lainnya. Jika dugaan itu benar terjadi, maka boleh dikata Singasari tidak jauh berbeda dengan Kediri. Masing-masing mempunyai kekurangan. Senopati Rudra Bondo yang sedianya kembali ke Kediri bermaksud menunda kepulangannya karena mendengar kabar Ken Umang yang akan melahirkan. Namun ternyata peristiwa yang mereka tunggu itu belum terjadi. Bagaimana perkembangannya di Posari? Ternyata belum, Kakang Rudra Bondo. Tuan Putri Ken Umang belum melahirkan. Loh,
Kenapa Kakang tertawa? Barangkali bayi yang akan dilahirkannya ketakut melihat keadaan dunia yang akan dihadapinya. Ia memilih untuk menunda diri. Kau ini, Kakang. Ada-ada saja. Sudahlah. Dengan demikian, aku tidak perlu berlama-lama lagi berada di sini. Kakang Ranggalampitan tentu bertanya-tanya dan gelisah. Karena aku belum juga kembali ke Kediri. Segeralah kirim berita di Posari. Jika Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan. Berita itu mempunyai derajat kepentingan yang tinggi. Karena menyangkut masa depan Singasari nantinya akan seperti apa. Jangan khawatir, Kakang Rudrobondo. Kalau perlu, aku sendiri yang akan berangkat. Baiklah, aku berangkat. Maka demikianlah, Rudrobondo telah meninggalkan kota Raja Singasari menuju Kediri. Kudanya dipacu dengan kencang membelah malam yang diterangi bulan. Dan di dalam istana Singasari, Ken Arok duduk menyendiri. Pikiran Raja Singasari itu melayang-layang, seolah menembus keluasnya jagat raya. Di tangan Sri Baginda itu, tergenggam sebuah keris yang masih berada dalam warangkanya. Ken Arok menimbang sesuatu untuk beberapa saat lamanya, sampai akhirnya ia terlihat mengangguk-anggukan kepala. Raja Singasari itu kemudian berdiri dan melangkah ke halaman. Suasana istana itu menjadi hening, bahkan udara terasa dingin. Raja Singasari itu melangkah melewati samping kiri istana, menuju ke arah kandang kuda, dan ternyata Ken Arok menemui Paraji Gading di sana. Apa yang kau lakukan, Paraji Gading? Hamba tidak melakukan apa-apa, tuanku. Ikut aku. Aku akan berbicara sesuatu kepadamu. Hamba tuanku. Paraji Gading terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Paraji Gading bahkan sibuk menduga Baginda memanggilnya tentu berhubungan dengan kematian Lambong dan Samberwulu. Menyadari hal itu, Paraji Gading menjadi cemas. Paraji Gading sadar dengan sepenuhnya betapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Raja Singasari itu. Apa boleh buat, jika Baginda ternyata telah mengetahui perananku di belakang Lambung dan Samberwulu? Aku tidak mau mati konyol. Paraji Gading semakin penasaran karena Baginda ternyata membawanya ke gedung pusaka. Aku dibawa ke ruang pusaka. Nampaknya Baginda tidak bermaksud mempersoalkan apa yang telah aku lakukan. Jika Baginda bermaksud menumpasku, tentu bukan di sini tempatnya. Syukurlah. Semoga saja dugaanku ini benar. Paraji Gading. Hamba tuanku. Aku tidak senang berbicara bertele-tele, apalagi berbasa-basi. Aku lebih senang berbicara langsung pada persoalan. Aku tahu apa yang kau lakukan selama ini. Kau telah memerintahkan kepada dua orangmu bernama Lambong dan Samberwulung untuk mencegat Senopati Rudrobondo dan Diposari. Bagaimana? Ternyata Baginda telah mengetahui dan mempersoalkan hal itu. Sial. Kau hanya memiliki dua pilihan, Paraji Gading. Antara mengiyakan atau menolak. Kalau kau merasa tidak melakukan, katakan tidak. Kalau kau merasa melakukan, katakan iya. Namun sadarilah, apa yang dialami Senopati Rudrobondo dan Diposari ketika menjalankan perintahku telah menunjukkan kepadaku atas sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang aku yakini kebenarannya. Kalau jawabanmu ternyata tidak sesuai dengan kesimpulan yang aku dapatkan, maka barangkali keris Empu Gandring ini akan merasa senang jika menghirup darahmu. Atau barangkali kau memilih cara yang lain. Cara yang lebih jantan. Kau akan berdiri menghadapiku dalam sebuah perkelahian. Jika itu yang kau pilih, maka aku jamin, meski kau memiliki ilmu yang menyebabkan kau bisa menghilang, kau akan lumat di tanganku. Dada Paraji Gading bagaikan dihentak oleh debur yang mendadak liar. Paraji Gading menjadi pucat.
Paraji Gading menjadi cemas. Andai kata ia mengeterapkan ajian Panglimunan dan mengeterapkan semua ilmu kanuragan yang dimilikinya sampai tuntas sekalipun, tidak ada artinya bagi Ken Arok. Bahkan seorang sakti yang namanya menggetarkan, bahkan orang yang paling dianggap mengerikan pada waktu itu, Ki Sabalangit, menjadi bulan-bulanan ketika menghadapi Ken Arok. Jangan membisu Paraji Gading. Katakan, kau telah memerintahkan kepada Lambong dan Samberwulung untuk merampok keris Empu Gandring dari tangan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo. Benar bukan? Hamba tuanku, hamba mengakuinya. Betapa sombongnya kau Paraji Gading. Kesombongan yang pernah aku lihat pula di padang alang-alang Karautan ketika kau bersama gerombolan perampok menyandera keponakanmu sendiri dari perguruan pesanggaran itu. Andai kata Kameswara pada waktu itu tidak memintakan maaf untukmu, barangkali kau telah terkapar menjadi tumbukan bangkai busuk di sana. Kesombongan itu sekarang akan kau pergunakan lagi. Kau bermaksud menjegal perintahku kepada Senopati Rudrobondo dan Diposari. Kau bermaksud menguasai keris Empu Gandring itu. Hamba mohon ampun tuanku. Kalau bukan karena kau adalah paman istriku, meski aku tidak tahu hubungan paman macam apa sebenarnya yang terjadi, kau tentu telah aku cincang. Keris Empu Gandring ini tentu akan aku benamkan ke dalam perutmu. Hamba mengaku telah bersalah. Hamba mohon ampun tuanku. Betapa besar kesalahan yang telah kau perbuat, Paraji Gading. Jika ditimbang kesalahanmu sungguh sangat besar. Kau berani menjegal perintah raja, merampok utusan raja. Apalagi untuk beberapa lama kau berada di sini, di dalam istanaku. Diam-diam kau mengintip dan memata-mataiku, mengamat-amatiku. Apapun yang aku kerjakan untuk kemudian ketika kau mempunyai peluang, barangkali kau akan menerkamku dari belakang. Kau sadari betapa besar kesalahan yang kau perbuat itu, Paraji Gading. Hamba tuanku. Getar jiwanya karena Ken Arok telah mencabut keris itu. Paraji Gading yang mempunyai pengetahuan tentang keris dengan berbagai pamornya melihat kenyataan bahwa keris itu memang mengerikan. Pamornya yang hitam kebiru-biruan membuat jantung lelaki tua itu berdebar, seolah-olah keris itu jelas akan menghunjam menembus jantungnya. Apa boleh buat? Aku tidak mau mati konyol. Kalau Baginda bermaksud membunuhku, aku akan melawannya. Lebih baik mati dengan melawan daripada mati konyol tidak melakukan apa-apa. Sial. Nasibku benar-benar sial. Paraji Gading. Hamba tuanku. Aku akan mengampuni jiwamu, akan tetapi aku mempunyai syarat. Aku ulangi, Paraji Gading. Sebenarnya kau tidak berhak ketempatan nyawamu. Akibat kesalahan yang kau lakukan atas rajamu, maka kau tidak punya hak untuk hidup lagi. Kau harus mati. Akan tetapi aku masih mengampunimu dengan sebuah syarat. Apakah yang harus hamba lakukan, tuanku? Gading berdesir, merasakan betapa besar wibawa orang itu. Paraji Gading menundukkan wajah, tidak berani lagi membalas tatapan mata Ken Arok. Buang keris ini, karena aku tidak suka dengan pamornya. Keris ini seperti menjanjikan mimpi buruk kepadaku. Itulah sebabnya aku perintahkan Diposari dan Rudrobondo untuk melarungnya. Kedua senopati itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Keris ini telah dibuangnya ke dalam kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, rupanya keris ini telah menyatu padaku. Keris yang dibuang ke kawah itu kembali kepadaku. Tiba-tiba muncul lagi di pangkuanku. Siapapun yang memegangnya, bahkan andai kata kau berhasil merampas keris ini dari Diposari dan Rudrobondo, maka keris ini pasti akan kembali kepadaku. Itulah sebabnya, jangan sekali-kali kau biarkan perasaanmu yang menginginkan keris ini. Tidak ada gunanya kau menguasai keris ini, karena benda ini pasti akan kembali kepadaku. Kau mengerti, Paraji Gading? Hamba tuanku. Nah, dengarlah. Aku memaafkan kesalahanmu kepadaku. Aku memaafkan kesombonganmu kepadaku.
Namun dengan sebuah syarat. Kau harus berhasil menghancurkan keris ini. Parajik Gading yang semula menundukkan kepala itu mendongak. Hatinya terasa sedikit lebih tenang. Parajik Gading kembali memandang ke arah keris yang dipegang oleh Ken Arok. Keris bergegang cangkring yang belum sempurna, tetapi pamornya memang sangat mengerikan. Bagaimana Parajik Gading? Sanggupkah kau melakukannya? Parajik Gading masih termangu beberapa saat. Ken Arok membiarkannya seolah memberi kesempatan kepadanya untuk berpikir. Keris di tangannya kembali disarungkannya. Tatapan Ken Arok meredup. Sementara dari arah halaman, angin berhembus dingin. Oncor yang dinyalakan di sudut halaman nampak mobat-mabit. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok dan bagaimana sikap Parajik Gading menghadapi perintah itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.